Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nisa Khairunisa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pengetahuan psikolinguistik, yaitu terkait bagaimana cara anak-anak mempelajari bahasa, dan khususnya kita akan menyingkap bagaimana cara anak-anak mempelajari bahasa abstrak. Bagaimana ya? Berikut kelanjutannya. Apa itu mempelajari bahasa dan bagaimana ya anak-anak mempelajari bahasa? Mempelajari bahasa merupakan suatu proses perolehan informasi bahasa itu sendiri. Pemrosesan dimulai dari adanya input pemahaman melalui indera, baik itu melalui indera penglihatan, pendengaran, ataupun indera lainnya. Input yang masuk kemudian diteruskan ke short term memory atau memori jangka pendek. Proses ini disebut juga sebagai working memory, yaitu memori yang sedang bekerja atau yang sedang berada dalam kesadaran saat ini. Proses ini tentu sangat dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan, kesehatan anak, dan kesempurnaan indera sebagai pintu masuknya informasi. Dari short term memory atau memori jangka pendek inilah kemudian diteruskan ke long term memory atau memori jangka panjang. Proses seperti ini lama-kelamaan akan tersimpan dan akhirnya dimengerti baik cara pengucapan ataupun maknanya. Proses yang panjang ini akan menjadi satu pengertian atau informasi bagi anak, hingga akhirnya anak mendapatkan satu kosakata atau perkembangan bahasa dalam kehidupannya. Setelah mendapatkan kosakata tersebut, barulah anak-anak akan berproses memproduksi tuturan dengan alat ucapnya. Nah, demikian teman-teman proses anak-anak dalam mempelajari bahasa. Namun tentu anak-anak tidak hanya mempelajari bahasa yang konkret, yang mana rujukannya dapat diserap oleh panca indera, seperti kata pensil yang dicontohkan sebelumnya, ataupun nama benda dan kata kerja lain seperti sapi, pohon, mencuci, makan, dan lain sebagainya. Semua dapat diserap secara konkret oleh panca indera. Tetapi tidak hanya itu, anak-anak juga akan mempelajari bahasa abstrak. Nah, apa itu bahasa abstrak? Bahasa abstrak merupakan bahasa atau kosakata yang mana rujukannya berupa konsep atau gagasan. Dengan ini, bahasa abstrak akan sulit divisualisasikan dengan gambar atau ditunjukkan dengan peragaan, sehingga bersifat lebih kompleks dan rumit. Contoh kosakata yang termasuk pada kelompok kosakata abstrak ialah yang berhubungan dengan keagamaan, moral, dan budi pekerti. Misalnya, yaitu kata kaya, miskin, kesepian, kemakmuran, kebahagiaan, dan sebagainya. Dengan demikian, dalam pembelajaran bahasa abstrak, anak-anak mesti melalui proses yang lebih kompleks dan rumit dibandingkan dengan mempelajari bahasa konkret. Akan tetapi hubungannya teman-teman, anak-anak mesti memahami terlebih dahulu bahasa konkret sebelum mempelajari atau memahami bahasa abstrak. Hal ini karena anak-anak mesti mengaitkan terlebih dahulu bentuk dan referensi untuk mengonstruksi makna. Dan kemudian kata konkret dimanfaatkan untuk mengonstruksi makna yang abstrak. Misalnya, anak-anak sudah mampu memahami kosakata sholat sebagai suatu kata kerja yang dapat diamatinya dengan panca indera berupa gerakan-gerakan tertentu sebagai referennya. Nah, setelah itu anak-anak akan mempelajari kosakata abstrak yang terkait dengan sholat, misalnya yaitu penghambaan, pendekatan, dan lain sebagainya. Tentu ini dengan proses yang lebih kompleks.
Oleh karena itu, orang tua atau pengajar mesti memiliki metode tertentu untuk mampu memahamkan kepada anak terkait bahasa atau kosakata abstrak. Misalnya, sesuai di atas atau sesuai contoh tadi, orang tua bisa mengajarkannya dengan metode mapping konsep, di mana anak-anak diminta untuk mengklasifikasikan unsur-unsur yang terkait dan berhubungan dengan kata sholat. Misalnya dengan mencoba mengajaknya untuk ikut andil melaksanakan sholat. Setelah itu menanyakan kepadanya atau kita seolah-olah bertanya kepadanya terkait sholat dan menguraikan sholat secara perlahan dalam berbagai aspek. Nah, dengan ini mereka akan mulai memahami seberapa umum sifat dari kata sholat ini. Setelah itu mereka akan berpikir bagaimana hubungan antara kata sholat ini dengan kata-kata lainnya. Yang terakhir, anak-anak akan mengidentifikasi bagaimana kata-kata sholat tersebut ada dalam situasi-situasi tertentu pada keadaan yang nyata dan pengaplikasiannya. Diharapkan dengan ini ia mampu memahami kosakata yang baru, bahkan memproduksinya tatkala menemukan situasi dan kondisi yang sama. Sehingga dengan terbiasanya anak-anak dalam pengucapan tersebut, ia akan semakin matang dalam memahami bahasa abstrak dengan referen yang tepat. Demikian proses singkat bagaimana anak-anak mempelajari bahasa abstrak. Terima kasih atas segala perhatian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.